Kita harus mengerti Tuhan itu menubuatkan berkat maupun kutuk. Yang Tuhan tidak campuri adalah respon kita secara bebas. Atau kehendak bebas manusia untuk memilih. Tapi segala berkat itu disengaja. Segala kutuk itu bukan kecelakaan. Sebab kita manusia punya pilihan. Nanti saya cerita lagi ya, 2007, 11, dan 14. Tapi nanti saya akan ceritakan selebihnya. Seharian ini saya banyak cerita-cerita tentang kebangunan rohani di Surabaya Timur, itu tema besarnya. Don't worry, sekalipun banyak sejarah, yang namanya pedang bermata dua yaitu firman itu selalu kena dua-duanya. Mata ke pertama, saya hari ini banyak cerita tentang history. Saya pakai style storytelling atau banyak lebih sepertinya cerita-cerita gitu aja santai. Tapi mata satunya adalah aplikasi untuk sehari-hari. Anda akan dapat dua-duanya, pasti mendapat rema untuk kehidupan Anda yang relevan. Tetapi hari ini fun. Kenapa? Karena kita juga akan menjamah sejarah. Cerita-cerita yang mungkin Anda tidak tahu, karena itu sepanjang hari munculkan semua menunya. Kebaktian satu tadi, saya ada cerita tentang pertemuan saya sama setan di Surabaya. Di tahun-tahun zaman itu. Saya jarang cerita yang beginian, karena saya lebih suka langsung kita belajar dari firman tentang Tuhan, tetapi saya berdoa dan bergumul, saya mesti ceritakan supaya mencelikkan mata Anda bahwa peperangan rohani ada. Peperangan rohani itu ada. Alam roh itu nyata. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa ya ada area tertentu Anda tidak mengalami terobosan? Ternyata rahasianya di doa puasa kebaktian pertama itu saya jelaskan dan jabarkan. Kebaktian 2, Gor Kertajaya kosongkan neraka, penuhi sorga. Bagaimana Tuhan bangkitkan orang-orang tua di gereja kita untuk menginjil. Dan apa yang terjadi saat di swimming pool atau kolam renang, sebenarnya jadi kolam baptisan, kita baptis 400 orang dan ada burung merpati sampai orang terakhir dibaptis kelar. Anda bisa belajar bagaimana Tuhan itu ada di dalam penginjilan umatnya. Dan dia memberkati umat Tuhan karenanya. Di kebaktian 3, Promised Land duduki kampus-kampus dan sekolah-sekolah. Mungkin Anda belum pernah mendengarkan seperti perang Yosua masuk ke kampus-kampus. Itu ceritanya gimana? Ternyata tadi saya tanya, angkat tangan siapa yang pernah ikut di dalam KKR-KKR itu? Banyak. Salah satu yang saya ceritakan, tadi diralat sedikit, karena saya sudah tidak bisa ingat semua. Karena kita ini kan tidak terus melulu melamun ingat-ingat yang dahulu. Kegerakan kita itu kan berjalan dengan begitu cepat hingga bangsa-bangsa sekarang. Tapi cerita-cerita ini kalau tidak pernah dijabarkan, generasi baru tidak tahu. Seorang penginjil muda namanya Anita sekarang menjadi istri dari gembala regional Jawa Tengah, Pastor Anita. Berdiri di kursi, di sekolahan. Teriak, kalian semua harus bertobat, terima Tuhan. Itu murid-murid semuanya lari semuanya hingga dia naik ke kursi karena dia kurus kering. Tapi waktu dia naik ke kursi itu, tanpa disadari semua orang mulai berkerumun sekelilingnya. Hingga hanya dia yang duduk di atas berdiri di atas kursi itu, semua itu lautan manusia bertobat. Begitulah ceritanya dulu muda-mudi mengalami lawatan Allah. Duduki kampus-kampus dan sekolah-sekolah, Promised Land. Mengapa jemaat umum dan CG Family kita diberkati pekerjaannya? Ternyata ada hubungannya dengan gerakan muda-mudi. Gerakan anak-anak muda itu begitu dahsyatnya, tapi karena orang-orang muda belum bekerja, Tuhan buka kerannya di mana? Ya kerannya jemaat umum. Tiba-tiba pengusaha-pengusaha diberkati. Saya ingatkan mereka, Anda diberkati bukan karena Anda hebat, tapi karena Tuhan mau memberkati gerak anak-anak muda ini. Karena nggak mungkin dari mereka, karena mereka belum usianya bekerja, mereka masih sekolah. Jadi Tuhan buka keran Anda,
Meskipun kita tidak pernah fundraising atau minta, tadi saya diingatkan oleh Aryani suatu kejadian salah satu KKR tersebut, kita kurang dana. Anda tahu kan di gereja ini, kita nggak pernah buka mulut minta. Nggak pernah. Kita itu selalu buka doa pada Tuhan. Saya diingatkan, bahkan saya sendiri lupa tadi, setelah itu saya berkata, iya betul itu terjadi. Saya ngomong sama anak-anak muda ini, semua yang di bawah saya. Saya beritahu sama mereka, Tuhan kalau mau, satu cek aja selesai itu semuanya. KKR di mana gitu waktu itu. Satu cek aja selesai. Nggak perlu rame-rame patungan. Satu orang aja. Tuhan kalau bergerak itu luar biasa. Tapi kalau itu terjadi, kalian semua tidak akan diberkati. Anak-anak muda jangan punya mentalitas korban minomani. Dalam 1 bulan, betul ya nih, kita semua patungan. Anak-anak muda yang tidak punya uang itu, biayai sendiri KKR itu. Dan benar-benar jiwa-jiwa bertobat luar biasa. Dan orang-orang muda yang terlibat saat itu, hari ini semua punya profesi-profesi yang indah. Satu-satu dipromosikan oleh Allah di tempat kerja. Tuhan mah, pakai bahasa Bandung sekalian. Tuhan tidak pernah berutang sama siapa-siapa. Untung saya larang orang-orang muda itu bergantung. Tuhan buka keran orang tua. Tapi ada kalanya saya ingin anak-anak muda saya waktu itu. Yang namanya pemasa remasa, sekarang namanya AOG, CG Teen, CG Youth. Dulu namanya pemasa pemuda melayani Allah dan sesama. Saya larang mereka. Sekali-kali saya harus kasih mereka pelajaran. Pelajaran yang berharga. Jangan bergantung sama orang. Youth without money. Kita bisa danai KKR besar sendirian. 1 month. Hanya dengan allowance. Gak ada satupun di antara mereka hari ini makan kerikil penyet. Tuhan berkati mereka. Satu-satu jadi itu, jadi ini. Kalau saya bisa buka kartu. Cuman kan gak etis saya cerita tentang orang ya kan. Kalau saya bisa ceritain satu persatu, Anda akan terbelalak tahu. Ternyata dia sekarang di posisi tinggi. Sekarang hari ini orang ini sangat prominent dalam bisnis ini. Orang itu sekarang punya pekerjaan begitu. You see, I've trained my young people well. Di zaman saya. And now I'm training not only the young people, tapi the old people. Old people salah ngomong. Ya wis lah, memang kita old ya mau apa ya kan. Kita semua segala usia, saya latih jemaat yang Tuhan percayakan. Untuk kita bisa melihat kegerakan. Jadi jangan hanya lihat, kegerakan kampus, untung saya nggak datang di kebaktian 3 tadi. Karena pasti nggak relevan buat saya, saya sudah punya cucu, salah. Sadarkah Anda itu berhubungan dengan keranmu? Tadi saya ceritakan. Makanya semua yang saya sampaikan sekarang ini bukan hanya cerita histori. Di balik itu, pedang bermata 2 itu, mata satunya selalu aplikasi for your daily life today. Untuk hidupmu yang relevan hari ini. Kebaktian terakhir nanti saya akan buka nama-nama. Siapa-siapa saja dari generasi revival yang hari ini masih ada, saya kasih bocoran. Redo ini adalah dari pengembalaan Remaja Timur. Orang-orang yang dari Surabaya Timur itu satu-satu sekarang jadi apa nanti saya buka. Ya. Tapi sekarang mari kita belajar dulu yang kebaktian ini judulnya Kenjeran Park. Kegerakan-kegerakan dahsyat di timur. Mari kita akan terima rema dari Roh Kudus. Yesaya 41 ayat 2-4 kita baca bersama dengan kompak dan keras. Sama-sama ya, tidak ada yang boleh membolos mulutnya. Mari kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Pedangnya membuat mereka seperti debu dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Ia mengejar mereka dan dengan selamat ia melalui jalan yang belum pernah diinjak kakinya. Siapakah yang melakukan dan mengerjakan semuanya itu? Dia yang dari dahulu memanggil bangkit keturunan-keturunan. Aku Tuhan yang terdahulu dan bagi mereka yang terkemudian, aku tetap dia juga. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita akan pelajari dulu prinsip-prinsip ilahi yang tak kenal usia maupun zaman. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Pelajari dulu konteks ayat ini. Ayat ini bicara tentang penghukuman Tuhan atas Israel. Nanti dari utara Tuhan kirim Babilonia karena orang Israel berdosa. Ini ayat tidak boleh keluar konteksnya dulu. Kita harus mengerti Tuhan itu menubuatkan berkat maupun kutuk. Yang Tuhan tidak campuri adalah respon kita secara bebas. Atau kehendak bebas manusia untuk memilih.
Tapi segala berkat itu disengaja, segala kutuk itu bukan kecelakaan. Sebab kita manusia punya pilihan. Gunakan pilihanmu untuk melayani Tuhan. Kadang-kadang pilihan kita juga tidak punya jaminan, makanya itu perlu iman. Jadi ngerti dulu konteksnya. Tapi mari sekarang kita melihat ayat ini dari konteks yang selanjutnya. Siapa yang menggerakkan dia dari timur? Kita tahu jawabannya Tuhan. Baik itu untuk hukuman maupun untuk upah. Kalau Tuhan gerakkan, baru kau lakukan. Jangan lakukan apa yang Tuhan tidak gerakkan. Jikalau kita adalah alat di tangan Tuhan, baik itu alat grace atau kasih karunia atau alat hukuman. Kalau Tuhan gerakkan, kau taati. Bahkan ketika Tuhan memilih Babel untuk menghukum Israel, mereka tidak boleh keluar batas, mereka hanya melakukan tugas. Setiap kita itu adalah hamba yang tidak berguna, Yesus ajarkan. Setiap hamba setelah dipakai oleh tuannya harus berkata demikian, aku hanyalah hamba yang tidak berguna, hanya melakukan apa yang aku emban atau apa yang ditugaskan oleh Tuanku atas hidupku. Babilonia keterlaluan. Tuhan suruh hukum memang, tapi mereka jadikan Israel bulan-bulanan. Tuhan akhirnya mengalihkan perhatiannya dari menghukum Israel, karena Tuhan itu adil. Anak sendiri gak bisa KKN, sekarang Tuhan menghukum Babel. Tadi menghukum Israel, selesai kelar, setelah itu Tuhan mulai tarik Babel atau Babilonia ke pengadilan dan berkata, aku suruh kamu A, kenapa kamu lakukan sampai C? Kenapa kamu lakukan di luar batas? Bukannya sepatutnya kamu takut akan aku, sekalipun aku memakaimu sebagai alat untuk menghukum Israel, kamu tidak boleh ngawur, tidak boleh halalkan semua metode. Paham maksud saya? Kalau Tuhan tidak menggerakkan, jangan dahului dia. Sekalipun Anda punya surat tugas jelas, tapi kalau kita kelewatan, kita akan menghadapi Tuhan. Sama Tuhan itu harus presisi, katakan presisi. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Bukan berarti kita dituntut sempurna ya, enggak. Ada kasih karunia saya tahu. Tapi di dalam area kesengajaan, janganlah kita itu sembrono. Takutlah akan Allah. When God speaks to you, do exactly. Kalau itu in your power to do atau itu berada di dalam kuasa kita, lakukan persis sesuai dengan tugas kita. Musa melakukan agak sedikit keterlaluan, keluar batas tanpa visa. Tuhan bilang sama dia, kamu bilang sama orang Israel, kamu bangsa yang tegar tengkuk, tapi aku akan ngalah. Berfirmanlah kepada batu karang itu, maka dia akan mengeluarkan airnya. Bukannya Musa lakukan persis yang Tuhan tugaskan, ya kalau mungkin kurang-kurang dalam performa Tuhan ngertilah. Tapi ini kesengajaan. Yang Musa lakukan adalah emosi dia. Di depan semua bangsa, bukan berhenti sampai beritahu, kamu memang bangsa yang tegar tengkuk, tapi Tuhan hari ini akan tetap memberimu minum. Tapi Musa maki-maki, memang Alkitab gak mencatat persis merekod apa aja yang dia katakan, tapi Tuhan sampai duka. Tuhan sampai sakit hati. Mungkin Musa ngamuk. Orang kalau lepas kendali emosi itu kan gak bisa kontrol perkataannya sendiri. Saya yakin Musa pasti pakai kata-kata kasar yang Tuhan tidak perintahkan. Dia amuki jemaatnya. Ampun deh, Musa yang lemah lembut rendah hati memang sih gak bisa disalahkan. Karena bangsa Israel itu tegar tengkuk sekali. Tidak mudah untuk dikasihi, apalagi dikasihani. Tapi Musa kok gak takut ya sama Tuhan dia. Dia emosi, dia marahi. Sekalipun mereka di bawahmu, mereka itu miliknya Tuhan loh. Makanya kalau kita dalam pelayanan kita juga harus ada takut dan sungkan sama Tuhan. Kita harus lakukan bagian kita kalau disiplin, didik anak rohani. Mungkin Anda CGL, Anda harus tegur anggotanya atau Anda coach harus tegur CGL-nya. Tetap Anda harus pilih kata-kata harus selektif dengan kalimat. Tidak boleh halalkan segala cara, lalu kebun binatang keluar semua. Atau kita pakai cara character assassination atau pembunuhan karakter. Dasar orang kayak kamu, mungkin dah omong kotor. Tetapi kata-kata yang tidak sedap didengar. Itu kalau didengar sama papa mamanya pun akan sedih kok anakku digitukan di dalam pelayanan. Oppressive leadership, kepemimpinan yang benar-benar menekan, mengintimidasi. Musa pernah lakukan dalam satu insiden. Tapi dia lepas kendali, dia emosi, berlebihan lah ceritanya lah. Lalu gak main-main, setelah itu dia ambil tongkat, dia pukul. Bak!
A show of anger, sebuah demonstrasi amarah. Dan amarah manusia tidak mengerjakan kekudusan, dipukul, keluar airnya. Lalu dia menghadapi Tuhan dan berkata, kamu agak sedikit, bukan sedikit, kamu berubah setia. Kamu mengkhianati aku di depan jemaat yang kupercayakan. Kamu Musa tak akan masuk tanah Kanaan. Kalau Tuhan tidak gerakkan, jangan berlebihan. Dan kalau Tuhan gerakkan, tahu batasnya. Kita tahu apa yang menjadi wewenang kita. Kita tidak boleh melewati imigrasi Allah. Kalau Tuhan tidak pernah karuniakan visa untuk kita lakukan itu atau mengatakan itu, jangan melakukannya demi takut akan Allah. Sebab Tuhan hanya memberi kemenangan, kata ayat ini, kalau Tuhan gerakkan lebih dulu. Coba baca lagi, siapa yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Kalau Tuhan tidak gerakkan, tidak akan terjadi kemenangan. Makanya itu dosa iri hati itu konyol sekali. Kita lihat orang sukses, baik itu dalam pekerjaan, rumah tangga, bidang apapun juga termasuk pelayanan. Lalu kita tiru mentah-mentah, padahal orang itu Tuhan kepadanya berfirman. Kepadamu Tuhan tidak berfirman itu. Don't try to copy people's mistake. Ya mistake juga jangan sih. Don't try to copy people's success. If God hasn't spoken to you, you'll not be successful. Kalau Tuhan tidak menggerakkanmu, tidak akan ada penyertaan. Sama-sama lewati Laut Merah, bangsa Israel sama bangsa Mesir. Cuman kepada bangsa Israel, Tuhan memang perintahkan Musa, berdiri, kamu akan melihat kelepasanku. Musa beritahu sama bangsa itu. Orang Mesir yang kau lihat sekarang, tidak akan kau lihat lagi. Kamu akan melihat hari ini the deliverance atau kelepasan dari tangan Tuhan. Lalu membelah Laut Merah. Tapi orang Mesir tidak dapat perintah itu. Tuhan menggerakkan Firaun untuk melepaskan bangsa Israel. Itu tugas satu-satunya yang dia emban. Tapi sayangnya Firaun mengeraskan hatinya seperti batu. Firman ke bangsa Israel adalah lewati Laut Merah di atas tanah kering. Firman Tuhan kepada Firaun orang Mesir adalah let my people go. Yang satu digerakkan to go. Untuk pergi, yang satu digerakkan to let them go, untuk membiarkan mereka pergi. Orang Israel taat pada perintah Tuhan, digerakkan untuk jalan. Bahkan di depan Laut Merah pun Tuhan gerakkan mereka untuk percaya. Believe kata Musa, percayalah. Wush, terbuka. Akuarium raksasa kiri kanan, lihat paus segala. Tapi gak bisa menembus itu air yang sudah membelah. Berjalanlah mereka dengan ringan. Dilindungi tiang awan, tiang api pada malam hari. Santai sambil nyanyi haleluya 12 kali. Bangsa Mesir diberitahu let them go, malah dikejar. Disuruh lepaskan, malah justru dipertahankan. Mereka melakukan persis bertolak belakangan dengan yang digerakkan Tuhan. Tuhan gerakkan gini, mereka lakukan yang sebaliknya. Mana ada penyertaan Tuhan? Keretanya Firaun 600 jumlahnya, 600 tank. Berada di belakang mereka dengan teknologi tercanggih di zaman itu. Tahu apa yang terjadi? Oglek. Semua itu. Coba baca ayatnya. Bagaimana kereta canggih itu. Jalan di jalan darat biasa. Itu wheel atau rodanya bisa klek, bisa stuck. Tuhan tidak sertai. Mesinmu tidak jalan. Tuhan tidak gerakkan. Jangan heran. Tak ada penyertaan. Singkat cerita akhirnya. Yang satu genapi rencana Tuhan. Yang satu melawan. Tenggelamlah Firaun dan seluruh tentaranya di Laut Merah. Karena orang Mesir iri. Mereka bisa, gua juga bisa. Mereka bisa, kita juga bisa. Ayo kita tiru mereka. Jalan di tengah-tengah lautan. Tenggelam. Nah, Tuhan tidak suruhmu berjalan di atas air. Jangan coba. Karena Tuhan bilang sama Petrus, kemarilah. Sama kita enggak. Sama kita mungkin kasihilah. Bersyukurlah. Kalau Tuhan tidak gerakkan, ayat 2, kau tidak akan mendapat kemenangan. Itulah saya tidak pernah takut ditiru sama orang. Saya tidak pernah takut kalau ada orang itu yang saingan. Karena bagi saya tahu berkat itu sendiri-sendiri sih. Berkat Tuhan pangkal selamat. So don't worry. Misalnya sekalipun kalau Anda dalam pekerjaan lalu dikhianati oleh orang di bawahnya. Lalu misalnya orang di bawahnya nanti apalah membuka sesuatu yang sama. Don't worry lah. Selama kau merapat sama Tuhan, Tuhan luputkan. Selama kita mendekat sama Tuhan, berkat itu dari Tuhan. Orang bisa tiru, mungkin dia sementara berapa waktu bisa masih kelihatan, masih bisa berjalan dalam berkat.
Tapi lama-lama juga gak akan lama. Lama-lama juga gak akan tahan kalau gak ada penyertaan Tuhan. So don't worry, miliki rasa aman sama Tuhan. Fokus pada Tuhan Yesus. Jangan fokus jangan urusi urusan yang gak perlu. Janganlah matamu melirik ke kanan kiri karena worry. Konsentrasi aja pada 5 roti 2 ikanmu. Serahkan ke tangan Tuhan dan kerjasama dengan Roh Kudus. Jangan takut. Sebab tidak ada orang bisa mencuri berkatmu. Kalau berkatmu itu dari hadirat, itu tidak bisa sama sekali, tidak bisa di-hijack sama orang, tidak bisa direbut. Ayat ini bicara sangat kuat dalam hati saya. Siapakah yang menggerakkan dia dari timur? Saya garis bawahi, siapa yang menggerakkan? Tanya pada dirimu sendiri. What I'm doing today? Apa yang kulakukan hari ini? Apakah Tuhan suruh aku lakukan ini? Yang sekarang ini aku kerjakan itu, apakah ini dari pergumulan doa? Hasil dari lututku di hadapan Allah. Apakah yang sekarang saya lakukan ini sudah sungguh-sungguh saya gumulkan dalam hadirat Allah? Kalau jawabannya iya, jangan takut Bapak Ibu. Kalau Tuhan menggerakkanmu, kau akan mendapat kemenangan. Bukan berarti tidak ada peperangan. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita menang kalau tidak ada kompetisi dulu? Untuk menang kadang-kadang harus perang. Tapi ingat ya, kalau Tuhan yang suruh, perang pun tidak akan menenggelamkanmu laut merah itu. Perang pun tidak akan meruntuhkanmu. Justru Tuhan akan memberimu kekuatan untuk menarik busur. Tuhan justru akan melatih tanganmu atau jari jemarimu untuk berperang. Jangan takut. Kalau Tuhan yang gerakkan kita, He who began the good work in you shall be able to complete it. Dia yang memulai pekerjaan yang baik di dalam dirimu akan mampu sanggup untuk menyelesaikan serta menyempurnakan. Saya punya rasa aman sama Tuhan itu super tinggi. Bukan karena saya imannya gede. Tapi dia itu adalah Tuhan yang mudah dipercayai. If God has spoken to me, that's it. That's all I need. Itu saja yang kubutuhkan. The Lord is my shepherd, He's spoken to me. That's all I need. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia sudah berbicara kepadaku, itu saja yang kubutuh. Miliki rasa aman. Jangan iri, jangan minder sama orang. Be happy kalau orang lain diberkati, dipakai Tuhan in a certain way atau dengan cara tertentu. Bilang, praise the Lord. Karena kamu dapat itu dari Tuhan. You got it from the Lord. I'm happy for you. I'm happy with you. Aku senang untuk kamu dan aku akan senang bersama denganmu. Jangan aku senang untuk kamu lalu kita cemberut. Aku senang bersama dengan kamu, aku rayakan. Seolah-olah itu juga kemenanganku. Gitu loh, gak usah minder. Tapi kalau kita dapat keberhasilan, jangan sombong. Supaya nanti kaki Dian jangan dipindahkan. Sebab Tuhan, orang yang sombong itu ditentang Tuhan. Orang rendah hati justru dapat favor. Orang yang sombong itu justru dipindahkan. Karena itu kalau kita dapat sesuatu, jangan kita merasa lebih hebat. Karena setiap orang beda-beda apa yang dia dapat. Saya bisa punya tertentu, karunia tertentu. Bukan berarti karunia saya lebih superior dari karunia Anda, cuman fungsinya beda. Dan kalau Anda tidak punya karunia yang saya miliki, saya tidak akan hina. Karena buktinya, ujungnya, kau dapat sesuatu yang beda. Asal kita sama-sama mendekat pada Allah, setiap orang akan memperoleh karunianya tersendiri. Ngapain iri, ngapain minder, ngapain sombong. Bodoh sekali kalau kita lakukan itu. Siapa yang menggerakkan kamu? Siapa yang menggerakkan dia? Kalau Tuhan yang menggerakkan kita akan mendapat kemenangan. Kita tidak cari masalah. Tapi kalau perang, ayo. Kalau memang perang datang, ayo kita hadapi. Saya tahu kalau Tuhan yang suruh, nggak ada orang yang bisa merintangi aku. If God is for me, who can be against me? Kalau Tuhan ada di pihak saya, siapa lawan saya? Tapi celaka. Kalau Tuhan tidak di pihakku atau menentangku, siapa bisa tolong aku? Peduli amat siapa yang ada di pihak saya, koneksi saya semua. Semua pendeta kalau perlu satu-satu dikoleksi, semuanya suruh doakan Anda. Percuma kalau Tuhan sudah menentangmu, tidak ada gunanya. Pendeta yang peka malah justru tidak mau mendoakan orang kayak gitu. Aku tidak mau bermusuhan dengan Allah. Kalau Tuhan menentangmu, ngapain gua doakan kamu? Ya enggak sih. Kecuali kalau orang itu mau bertobat ya kan. Doakan saya supaya bertobat. Nah, pendeta harus rangkul. Orang bertobat selalu disayang Tuhan, dikasih kesempatan. Tapi kalau orang itu bergaya, memanipulasi dan berkata, ayo semua sini. Saya beli semuanya. Di sisiku. Pendeta yang mau berarti nggak ngerti apa yang terjadi. Makanya seorang hamba Tuhan, seorang pemimpin rohani dari CGL ke atas harus berani menegur orang kalau salah. Kalau memang kita lihat sesuatu perlu diberesin sama Tuhan.
dibereskan di hadapan Tuhan, bereskan. Kita tidak boleh pura-pura dalam perahu, kura-kura sudah tahu. Salah ya. Apa? Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Amin Bapak Ibu. Ayat ini powerful loh, satu ayat ini menjadi satu prinsip kehidupan luar biasa. Makanya tadi kan saya janji, semua yang saya jelaskan hari ini bukan hanya sejarah. Sejarah pasti ada. Ya, tetapi dapatkan dulu fundamentalnya atau fondasinya, basicnya dapatkan dulu. Intinya di sini loh. Kalau kita tahu kita itu melakukan the Lord's bidding bahasa Inggrisnya. Ya. The Lord's bidding itu artinya itu kita pegang kartu asnya Tuhan. Kalau kita tahu kita melakukan ini karena kehendak Allah. Nah itu gak bisa tiru-tiru, itu keyakinan, itu dari hubungan. Itu dari personal relationship, dari hubungan pribadi dan persekutuan intim dengan Tuhan Yesus. Makanya bangun hubunganmu dengan Tuhan. Kita akan tahu karena kita tahu, bukan karena seseorang beritahu, bukan karena kita pelajari itu. Kalau Anda tanya sama saya, apakah saya yakin apa yang saya lakukan ini dari Tuhan? Saya tahu karena saya tahu, karena saya tahu, karena saya tahu. Gak ada orang beritahu dan saya tidak cari tahu. I just know it, I know it because I know it. I know it because I know it. Ada orang tanya sama saya, kok tahu ya? Kalau kamu tahu kamu dipanggil jadi pendeta. Ya sekarang kalau lihat buahnya semua orang jadi agree atau semua orang jadi percaya. Tapi waktu saya jalani pertama kali, I don't know. Kalau saya ditanya, kok tahu panggilan saya itu sebagai seorang pendeta? Saya berkata, because I know. Dan saya tahu, dunia sekeliling saya waktu itu menghina berkata, nanti kamu jadi pendeta gimana. Whatever you may say, saya hargai, terima kasih untuk masukannya, saya timbang. Kalau bukan dari Tuhan, ya saya hanya dengarkan. Tapi Tuhan memanggilku, kalau Tuhan menggerakkan aku tahu Dia akan serta. Dia akan pelihara, Dia akan lindungi aku. Bahkan Dia akan bela. Nah, saya tidak dipanggil jadi politikus. Saya ketawa aja waktu saya di kota tertentu, misalnya, mana? Ayo, Pastor Philip nanti pasti bisa pengikutnya inilah run for politics or something. Saya berkata, saya tahu. Saya nggak tolaknya pakai firman, nggak usah lah. Kita nyantai aja, firman di eman. Saya bilang, orang kayak saya gini kalau sampai run itu pasti nggak kepilih. Kenapa? Saya kurang pintar dia. Hal begitu politik. Jangan gitu ya. Akhirnya nggak jadi pembicaraan. Udah gitu, saya nggak bisa. Saya bilang ketawa. Kalau saya jadi politikus, mampus. Gak akan ada penyertaan Tuhan. Kan Tuhan gak gerakkan saya, manusia yang gerakkan saya. Ngapain? Karena itu setiap kita harus mendengar suara Allah. Siapa yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Kalau Anda pengusaha, tidak dipanggil jadi pendeta, jangan sekali-kali coba, don't try this at home. Jangan disertai. Seorang artis pernah ngomong sama saya, ya. Saya nggak pernah jual nama-nama kayak begini, makanya saya juga nggak sebut nama, tapi saya perlu cerita ini supaya Anda tahu prinsipnya di mana. Saya mau jadi gini, saya mau jadi pendeta. Saya bilang, jangan. Loh, yang lainnya bilang, ayo, jadi malah justru dijadiin candaan, ayo jadi pendeta. Saya bilang, don't even. Artis terkenal ceritanya. Nggak, mau tahu siapa? Nggak saya beritahu. Jangan, saya bilang. Kalau kamu jadi artis, kamu cuma jadi salah satu kami. Dalam hati ya, saya nggak ngomong sama dia, nggak tega. Kamu pasti jadi pendeta yang sangat biasa. Tapi karena kamu berada di bidang ini, dan kamu setia pada Tuhan, kamu akan bersinar terang satu-satunya. Tambah jarang yang kayak gini. Kalau kamu masuk di dalam dunia saya, kecuali kamu punya karunia khusus, you really pull people in a way. Dengan demikian jangan lupa kamu pull people sekarang karena statusmu sebagai artis. Kamu tekun dengan talentamu itu, jangan coba-coba talenta baru. Kalau kamu jadi kami, kamu jadi biasa. Saya ada ngomong sih sampai dia terbelalak. Semoga dia tidak rasa terhina. Tapi saya bilang, stay where you are. Kalau Tuhan tidak menggerakkanmu, hanya karena seluruh dunia tepuki tanganmu. Ayo, cayo, pasti bisa. Don't you dare. Makanya itu kita harus punya hidup doa. Kalau nggak doa nggak akan tahu. Karena hal seperti ini tuh timbang hati. Dan timbang hati itu harus di hadirat. Itu pun kita nggak pasti. Karena kita nggak dengar suara audible. Anakku, lalu ada asap dari bawah pintu.
Suara hati itu kalau nggak doa itu sangat keruh. Doa aja nggak super jernih. Tapi paling tidak kita bisa samar-samar melihat 1 Korintus 13. Apa gerakan hatimu? Siapa menggerakkanmu? Bisa digerakkan manusia? Bisa. Tetapi pasti ada konfirmasi dalam spiritmu. Kalau itu bukan dari Tuhan Yesus, Anda pasti akan tahu. Makanya itu perlu waktu. Kalau Anda tidak pasti, kalau Anda bingung justru jangan putuskan. Karena yang dari Tuhan, kalau Tuhan gerakkan itu selalu kepastian. Hati kita tuh tahu, I just know it. I just know it. Orang yang berdoa itu just ada kliknya. Tiba-tiba itu ada klik, I just know it. Tak tunjukin sekali lagi ya sebelum nanti saya sakit dadanya. I just know it. I just know it. Tapi mesti doa dulu. Makanya orang gak doa lalu habis itu harus memutuskan. Baru bangun manusia rohnya, waduh agak sedikit kelewatan. Doa itu sebelum memutuskan. Doa itu harus jadi sehari-hari. Supaya nanti waktu Tuhan gerakkan, you just know it. Apalagi kalau kita gak tahu firman. Nanti ya gerakannya sesuatu yang melanggar firman. Yang Tuhan gak suruh, malah justru yang Tuhan larang. Aku digerakkan untuk ceraikan istriku. Loh, padahal gak ada angin, gak ada awan. Ya karena ketidakcocokan. Aku disuruh untuk meninggalkan suamiku. Aku yakin Roh Kudus berkata, lah Roh Kudus kok ngomong aku benci perceraian di kitab Maleakhi. Kamu uji lagi deh. Manusia rohnya itu bimbang karena tidak punya pegangan firman, gak jelas pengetahuannya salah, faktanya salah, feelingnya salah kaprah. Sedikit gerakan, sedikit emosi, lalu kira itu Roh Kudus padahal bukan. Bangun hidup dalam firman, in spirit and in truth. Supaya waktu Tuhan gerakan, you just know it. You just know it. Sudah jadi ahli di luar, sudah berada benar-benar di luar kepala. Nggak perlu lagi ingat, 2 tambah 2 berapa cepat? 8. Kamu sekolah di mana, Dek? Tapi memang matematikanya mungkin beda, 5 tambah 2, 5.000 itu 5 roti 2 ikan. Ya sudahlah, ngerti lah ya dunia iman. 1 tambah 1 berapa cepat? Iya udah gak usah ngitung, gak usah keluar kalkulator, mikir aja kagak. Kenapa sudah di luar kepala? Kalau tiba-tiba lewat, berjinahlah. Kita sudah gak usah lagi menimbang siapa yang menggerakkan. Langsung tengking itu otomatis, sudah langsung latah. Dalam nama Yesus pergi. Kita sudah ahli, karena sudah hidup dalam firman. Bukan Farisi loh ya pengetahuan, tetapi sudah menghayati firman itu sehari-hari dan mencoba cari tahu kebenaran. Jadi langsung latah aja sudah bisa tengking setan. Get out in Jesus name. Ada orang-orang yang ngeroh salah, itu karena hidup firmannya goyang. Dia lebih dirasuk perasaan. Itulah sebabnya berbahagialah orang yang hidup di dalam firman tiap hari. Karena waktu Tuhan gerakkan dia tahu, he just knows it. He would just know it. Dan inilah prerequisite atau inilah yang disebut dengan syarat. Kalau memang ada namanya persyaratan, syarat untuk menang itu gampang. Tuhan yang menggerakkan. Nggak akan salah. Kalau Tuhan gerakkan, masa saya kirim pegawai saya pergi, masa saya nggak kasih peluru. Kalau saya gerakkan misalnya sebagai presiden, saya kirim tentara untuk perang, untuk bebaskan tawanan. Lalu setelah itu saya hemat amunisi. Dia di depan perang nanti, medan perang nanti dia mati. Kalau saya yang suruh, saya tanggung jawab penuh. Kalau Tuhan yang gerakkan, dia pelihara dirimu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itulah sebabnya di masa susah, merapatlah pada Tuhan. Ingatkan dia kembali akan janjinya, bukan berarti Tuhan lupa, tapi supaya kau teguh hati. Itulah sebabnya ketika fondasi kita goyah, digoyang sekali lagi langit dan bumi. Yang tidak goyah nanti benar-benar adalah fondasi. Tiba-tiba kita sadar, no. Waktu angin sakal, gak maju-maju. 9 jam diombang-ambing di lautan. Mereka tiba-tiba ingat, Tuhan yang suruh kita. Waktu memberi makan 5.000 orang itu untuk berlayar dulu ke depan. Kami gak akan tenggelam. Mau tahu kenapa? Perahu ini Tuhan yang suruh. Dan ada Yesus yang pernah naik di perahu ini dipakai untuk mengajar di hadapan orang banyak. Tuhan yang perintahkan kami untuk menyeberang dulu mendahului Tuhan sedang berdoa sembahyang. Perahu ini tidak akan tenggelam. Tidak lama kemudian melihat Yesus jalan di atas air. Meskipun iman mereka masih pelan. Tuhan dibilang hantu, tetapi akhirnya si Petrus berjalan. You see, when God tells you to do something, He will manage that in the end you will win. Meskipun iman kita lemah, kalau Tuhan yang suruh, pada akhirnya Tuhan pasti akan memanage. Mengaturnya demikian rupa baik kasih karunia. Ya,
tenggelam pun di slow motion. Tuhan tolonglah aku, Tuhan angkat dulu. Mana ada orang tenggelam punya waktu untuk teriak. Untuk selesaikan sentence atau kalimat. Tuhan itu memang mengalah demikian rupa. Kalau Tuhan suruh, Tuhan perlu. Kalau Tuhan yang perintahkan dan gerakan, berarti orang itu akan di-manage demikian rupa. Asal dia jangan membangkang, lemah gak apa-apa. Asal dia jangan menantang, pasti sama Tuhan di-manage demikian rupa. Untuk dia ujungnya menjadi cerita kemenangan. That's your life di masa-masa krisis sekalipun. Ingat kembali, who's in charge of your life. Tapi kalau kita tertuduh, aku ini banyak dosanya, selesaikan itu di depan Tuhan. Karena orang tertuduh tidak punya iman. Orang terdakwa tidak bisa melepaskan tahanan, karena dia sendiri adalah seorang tawanan. Siapa yang menggerakkan dia dari timur? Menggerakkan dia yang mendapat kemenangan di setiap langkahnya. Yang menaklukkan bangsa-bangsa ke depannya dan menurunkan raja-raja. Ya. Sekarang kita lihat ayat berikutnya, ayat 2b. Pedangnya membuat mereka seperti debu, dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup. Senjata kita ada 2, saya harus cepat supaya nanti masih dapat beberapa cerita sisanya. Pedangnya membuat mereka seperti debu, katakan pedang. Dan panahnya membuat mereka seperti jerami yang tertiup, katakan panah. Senjata kita ada 2, pedang dan panah, katakan pedang dan panah. Pedang itu bicara tentang pedang roh kita. Tidak ada yang bisa menggantikan yang namanya ketaatan pada firman. Pedang roh itu artinya firman yang beraksi atau firman yang dilakukan. Sebelum firman itu diswing keluar dari tabungnya atau dari bungkusnya, dia tetap pajangan. Alkitab ini kalau hanya ada di dalam buku, maka dia hanyalah sebuah buku. Tapi ketika dia keluar dari sarungnya, kita keluarkan dan kita mulai pakai untuk mengampuni, bersyukur, memberi, berdoa. Then it becomes a sword. Pahami dulu, pedang itu artinya ketaatan pada firman. Itu senjata kita. Kalau Tuhan gerakkan, betul sumbernya sudah nggak salah. Tuhan gerakkan, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Terjadi apa-apa nggak? Tidak. Yunus Tuhan gerakkan, pergi ke Niniwe. Dia malah justru pergi ke sisi satunya. Beli tiket khusus cari yang opposite. Atau cari lawan kata. Terjadi pertobatan Niniwe tidak? Tidak. Sekalipun Tuhan gerakkan, kalau pedangmu disarung, percuma Bapak Ibu. Mau 1001 nabi kau cari profesi juga tidak ada gunanya. Until the first step you make. Sampai langkah pertama yang kau ambil, baru kejadian. Lalu keluaran. Baru kau lihat imamat Tuhan. Baru kau akan mulai melihat angka dan bilangan dan diulangi lagi itu yang namanya keberhasilanmu. Paham Bapak Ibu? When your sword, waktu pedang masih ada di dalam sarungnya. Alkitab menjadi teori. Sampai Alkitab itu kau lakukan sesuai dengan yang Tuhan gerakkan, itu yang menjadi rema. Then, only then, hanya demikian, something will happen. Sesuatu akan terjadi. Amin? Ya? Sesuatu akan terjadi. Pedang. Itu ada hubungannya dengan siapa yang menggerakkan dia. Kalau Tuhan menggerakkan, kita harus lakukan. Tuhan gerakkan, injili itu adikmu. Aku malu. Ajak papamu ke gereja. Tuhan, engkau saja. Loh, Tuhan gerakkan, kok kita gerakkan dia? Lain cerita kalau memang kita diuji sama Tuhan, seolah-olah Tuhan tidak berbuat apa-apa. Aku menunggu siapa yang berdiri untuk aku. Tidak ada, maka aku cemburu. Aku pasang ketopong keselamatan. Aku pegang pedang. Ada baju zirah, semuanya itu ada di dalam kitab Yesaya. Tuhan melihat kok tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang menggerakkan aku. Tapi kalau Tuhan sudah menggerakkanmu, kan sudah vulgar. Udah jelas dalam hati sekalipun kita tidak mendengar secara audible. Tapi kalau hati kita ada beban, salah juga nggak apa-apa kalau itu kebenaran. Kalau ternyata Tuhan tidak gerakkan gimana? Nggak ada salahnya kan? Saya pernah merasa saya kepingin doain orang itu, tiba-tiba merasa kepingin doakan. Waktu saya doakan, ternyata ya nggak ada apa-apa tuh. Saya kecewa Tuhan, saya salah dengar. Tuhan hibur saya. Bulan depan saya lihat orang itu di gereja. Yang saya doakan tidak terjadi. Wah, saya ini kan menggebu-gebu sebagai anak muda dulu. Wah, saya itu kan rasa kayak mau mencoba petualangan dengan Tuhan. Rasa tergerak. Jadi mulai tipis antara saya benar-benar digerakkan atau saya kerasa-kerasaan. Tapi kalau saya kerasa-kerasaan itu suruh mencuri, nah itu dari setan.
Itu nggak usah tanya lagi. Tapi kalau kerasa-kerasaan itu doakan seseorang kan nggak pernah salah. Siapa tahu Tuhan nggak menggerakkan. Itu karena hanya saya punya perasaan. Ujungnya tetap ada buah tuh. Di mana ada iman. Kalau itu kebenaran, itu pasti diindahkan. Saya doakan kan. Apa yang saya doakan nggak terjadi tuh. Saya doakan sembuh apapun mujizat, gak ada satupun terjadi. Saya akhirnya kecewa pulang, aduh Tuhan ternyata gak digerakkan, aku malu. Tapi bulan depan dia datang ke gereja. Ini kejadian waktu saya awal-awal kenal Tuhan. Waktu saya tanya, loh kamu kok gereja? Iya, aku terharu waktu kamu perhatikan, kok masih ada orang Kristen yang memperhatikan aku. Yang saya doakan gak terjadi. Tapi sebaliknya, efek sampingnya terjadi. Dia merasa terharu, kok ada orang yang mau tinggalkan orang banyak, tanya sama dia, how are you, doakan dia. Ternyata dia terjamah, dia ke gereja. Nanti setelah itu ternyata dia dijamah Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan lainnya. Saya juga turut bahagia. Tuhan seperti memberi saya satu ketipan mata seolah-olah, aku memang tidak gerakkan kamu yang gerakkan dirimu sendiri. Tapi karena kamu beriman padaku, toh itu kebenaran, aku indahkan, aku kabulkan. Itu seperti permintaan, orang ini tetap terjamah. Ngomong kanan kirinya, ya. Tapi pernah sekali saya digerakkan Tuhan. Aduh, saya digerakkan Tuhan. Saya enggak mau maju. Aduh, digerakkan Tuhan. Enggak. Sungguhan loh. Di depan mata saya, itu dalam sebuah pertemuan doa, saya digerakkan untuk doakan. Sebuah sakit penyakit saya masih ingat. Saya malu, saya bukan siapa-siapa. Waktu itu kan saya hanya pengerja ya. Tapi diizinkan untuk mendoakan, tapi saya itu seperti malu, enggak. Saya itu pasif banget lah layaknya sebagian besar kita. Masih rasanya kalau nggak disuruh, berdiri baru berdiri, duduk baru duduk, itu benar-benar manual sekali. Tumpang tangan, berhenti. Tapi saya digerakkan Tuhan, kamu kan sudah dikasih sama gembala saat itu kesempatan untuk kita saling mendoakan. Saya mau doakan dia rasa, nggak jadi. Baru saya mikir-mikir, tiba-tiba seret saya didahului oleh satu orang yang lainnya. Dan dia doakan persis yang Tuhan taruh di hati saya. Dan orang ini dijamah. Orang ini dipulihkan. Saya lihat di sana tuh gigi jari. Aduh itu mestinya aku ya happy sih. Tapi aku kehilangan kesempatan mau yang dia doakan tuh contekan dari saya. Dari spirit saya. Kalau kamu lamban, Tuhan pindahkan. Nanti kita akan menyaksikan. Orang lain dipakai. Ya kita happy sih. Karena prinsip kita kan kita bahagia kalau orang lain diberkati. Tapi gimana pun juga ada something missing kan. Kalau tahu itu mestinya bagianku. Orang itu pasti punya bagiannya. Tapi kaki dianku dipindah. Gara-gara aku lamban. Kalau Tuhan gerakkan. Kita nego terus. Hai Yunus, jangan-jangan nanti yang diutus adalah Yunita. Atau juniornya. Tapi Tuhan itu baik. Gak semerta-merta langsung pindah-pindah. Yunus pun dikejar kan. Ikan paus segalanya itu kan sebenarnya kasih karunia. Bukan Tuhan hukum dia. Tuhan itu kan rescue dia. Yunus tetap menobatkan Niniwe. Jangan jadi orang yang ogah-ogahan. Jangan jadi orang yang lamban. Kalau Tuhan gerakkan, langsung melakukan. Kita kan di Surabaya Timur nih khotbahnya. Meskipun di streaming ke seluruh Indonesia. Tapi dari kata melakukan itu ada kata melaku. Bahasa Surabaya tahulah orang melaku itu apa. Maju jalan. Mana bisa melakukan kalau enggak melaku dulu. Kalau enggak jalan dulu. Kalau Tuhan gerakkan. Hari-hari ini. That could be the sign His miracle is coming. Kalau Tuhan menggerakkanmu. Amin. Tapi ingat ya, saya sudah kasih disclaimer-nya. Jangan digerakkan yang aneh-aneh loh ya. Tuhan menggerakkan aku untuk menusukmu. Wah. Bukan yang itu. Tengging itu setan. Karena Tuhan berkata, jangan membunuh. Ya. Saya mungkin tidak punya banyak waktu untuk cerita-cerita. Kok rasanya ibadah ini saya mau kasih protein semua. Tapi nangkep ya apa yang saya katakan. Semoga jadi jawaban buat Anda. Oh satu lagi pedang. Kok enak cuman pedang. Panah. Panah itu mirip pedang. Ujungnya lancip menembus daging. Tetapi panah itu sifatnya jauh. Sedang pedang itu adalah senjata jarak dekat. Kita mau berdoa mati-matian sampai jengking pun percuma kalau kita tidak melangkah. Tapi kalau kita melangkah melulu, melangkah doang, kata orang Jakarta. Tapi kalau kita tidak pakai panah kita, akan terlalu banyak berjatuhan korban karena coba-coba. Panah itu adalah doa syafaat, sama-sama iman. Pedang itu adalah pedang roh adalah iman.
Iman pada firman yang dilakukan. Bukan dilakukan tahun depan, dilakukan sekarang di depan. Panah juga iman, tapi iman dari berdoa syafaat yang masih jauh sifatnya. Panah itu kan diluncurkan. Doa syafaat. We pray. Itulah sebabnya kembali di kebaktian pertama. Kenapa ya aku taat tapi kok kalah. Karena kita tidak punya kehidupan doa syafaat yang kuat. Kita tidak mendoakan dari jauh. Kita maunya hanya langsung action kayak orang buat movie gitu, langsung beraksi. Maunya tuh langsung yang di depan mata, yang langsung kelihatan, yang langsung terasa. Sometimes kita harus lemparkan iman kita itu dari tempat tersembunyi. Gak ada orang memanah itu begini. Tak panah ya. Panah itu selalu dari jauh. Itu dari ruang tersembunyi. Bangun hidup syafaatmu. Mau tahu kenapa bisnisnya tidak bisa mengalami terobosan? Memang kadang-kadang Tuhan izinkan untuk menguji iman kita. Tapi tidak selalu loh. Kadang-kadang juga karena seseorang tidak berdoa. Ada yang sudah berdoa. Beda-beda orang-orang per kasus. Dalam hal ini tidak ada teorinya. Setiap orang harus peka. Sometimes kita tidak mengalami terobosan. Karena kita tidak pernah melemparkan panah dari kamar kita. Saya punya kehidupan doa syafaat dan saya terus usahakan kuat. Dan juga terutama untuk atau demi jemaat. Dari jauh. Nanti kita akan beraksi misalnya Cigevan bulan Oktober. Semua akan pedang-pedangan. Tapi tahu enggak? Itu sudah kami doakan dari Januari. Februari. Maret. Fondasinya kuat. Senjatamu ada dua. Untuk menerobos sesuatu. Untuk melakukan yang mustahil. Perkara-perkara dahsyat. Doa syafaat. Makanya saya titik berat. Di dalam doa bahasa roh itu kuat. Orang yang gak ngerti kiranya bahasa roh itu tidak ada arti. Atau bahasa lidah itu sia-sia. Kecuali kalau Anda punya mental doa syafaat, then you know. Dari Januari sudah berdoa. Tiba-tiba dapatkan pesan-pesan tuh LC kemarin. Tentang kartu yang mutiara itu. Berapa orang, siapa yang ngambil kartu itu kemarin? Banyak orang yang, saya lupa, maafkan saya. Mungkin kesalahan saya itu, keteledoran saya mungkin bisa justru jadi kesengajaan ilahi. Ini namanya orang gak mau ngaku salah. Satu lembar itu ternyata untuk 10. Jadi ada orang yang ngambil 5, kiranya untuk 5 orang dibuka 50. Upgrade imannya. Itu pun hikmatnya. Dari Januari, Februari itu doa syafaat. Something yang berlabuh jauh itu Tuhan bisa speak more clearly to you. Saya suka bahasa roh. Saya berbahasa lidah itu saya seperti mendoakan sesuatu yang saya belum tahu. Orang-orang yang saya belum kenal, mungkin saya belum ketemu, atau masalah yang belum di depan pintu. Saya seperti mendoakan dari jauh, sesuatu yang meluncurnya nanti, digenapinya nanti, mana tahu. Tentang masa depan, apa yang terjadi, 5 menit ke depan aja tidak kelihatan, saya hanya punya perencanaan. Tapi kalau saya berdoa di dalam bahasa yang misterius, bahasa yang supranatural, nggak mungkin Bapak memberi saya kalajengking kalau saya minta Roh Kudus, itu pasti Roh Kudus. Dan saya tahu otak saya tidak sepinter itu, sejenius atau jenius untuk bisa menciptakan bahasa begitu lama sambil nangis, mikirkan jemaat. Terus mulut itu bisa terus bergetar, mengucapkan bahasa yang tidak saya kenal. Itu bukan dari otakku, itu dari sesuatu yang lebih dalam. Kalau dari otak saya pasti sudah penat. Khotbah ini penat loh. Karena Anda harus susun kata-kata. Pernahkah Anda melatih bagian otak Anda itu benar-benar untuk kalimat? Tidak boleh ada mubasirnya, semoga tidak ada redundannya atau tidak ada yang namanya tumpang tindih, enggak ada. Susah, bahasa roh enggak ada kan. Dan Anda bisa lancar jaya, berdoa untuk papa mama, berdoa untuk gereja, berdoa untuk orang-orang yang kau pimpin, berdoa untuk bisnismu, bahasa lidah. Pada pikiranmu enggak di situ, enggak penat, enggak lagi, enggak putus-putus. Meskipun mungkin kosakatanya seolah sama, tetapi rohmu berbicara. Itu panah. Jalani Januari, Juni, Agustus. Juni kok langsung Agustus, ya wis. September, tiba-tiba ada hikmat-hikmat. Apa yang kau upload? Apa yang kau download waktu bahasa roh? Kayaknya bahasa roh itu bicara ke Tuhan ya, padahal Anda download sesuatu. Nanti akan terupload.
Apa yang kau download, tidak selalu kau pakai aplikasinya nanti. Tapi kalau sudah di-upgrade malamnya, sedikit tahu teknologi. Besok aplikasi itu kau buka, sudah punya fitur-fitur yang tidak kau duga. Apa yang kau download, September kau upload. LC ketemu punya hikmat tertentu. Saya suka panah. Karena mempersiapkan dalam roh itu lebih baik daripada rapat. Rapat ada tempatnya, jangan salah. Itu koordinasi. Tapi lebih penting daripada itu adalah komunikasi ilahi. I want to encourage you. Kalau Anda memang betul-betul mau mengalami sesuatu yang dahsyat, dan artinya Anda harus menggunakan dua-duanya, pedang dan panah. Kalau Anda belum dapat bahasa lidah, minta hari ini di ibadah. Oke, saya selesai khotbahnya. Saya kasih kesaksian sedikit. Kalau enggak, judulnya kan tadi sudah Kenjeran Park. Kalau Anda mau tahu cerita lebih lanjut, lebih lainnya, saya ceritanya cukup ekstensif dari ibadah-ibadah yang sebelumnya. Yang sampai peperangan rohani, anjing saya lihat, kayaknya sih lihat setan, itu semua saya ceritakan. Ya, saya ceritakan semuanya tadi. Tapi sekarang ini saya kasih ya, maafkan maklumi, karena maklumi dengan sisa waktu yang ada, saya kasih cerita yang bisa. 2000 yang tadi yang Anda lihat di video tadi itu adalah KKR Jam Kehidupan. Di tempat yang kayak begitu, tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi di tempat yang sama itu 3 kali loh, kita mengadakan sebuah gebrakan. Lalu berikutnya ada yang namanya Surabaya for Jesus. Anda ingat? 2011 saya ingat. Kita adakan di situ. Tapi akhirnya namanya diganti. Jadi Faith, Hope, and Love. Karena nama itu dianggap terlalu tidak bisa diterima semua pihak. Surabaya for Jesus. Jadi akhirnya diganti. Lihat pergumulan panjang, saya harus fleksibel, saya berdoa dulu. Yang ini saya nggak duga, tetapi roh saya sudah kuat. Saya siap, apapun juga, I can do all things, bisa melakukan segala perkara. Saya beritahu sama Pak Joni dan kawan-kawan yang jadi panitia waktu itu. Saya berkata, go, nggak apa-apa ganti nama, nggak apa-apa. Kita hargai otoritas. Ketua aparat, kepala aparat yang menangani saat itu pun, saya yakin, setelah kejadian ini, kita dilindungi, kita dibantu. Tuhan itu tidak pernah hutang budi. Mau anak Tuhan kayak atau bukan, Tuhan angkat. Naik pangkat. Hari-hari itu saya masih ingat. Di zaman-zamannya bom-boman terjadi. Kita itu didispatch 2000 aparat untuk bisa melindungi event itu. Event pertama, hari pertama di Jakarta namanya Jakarta for Jesus. Kalau saya tidak salah sekali lagi, maafkan ingatan saya yang kurang. Itu kalau nggak salah, Justin Bieber atau siapa, ada pun pengamanan tidak seketat itu. Tapi di tempat kita ada 2000 petugas. Dengan barakuda, dengan itunya semuanya. Tapi nggak kepake semua, haleluya. Bahkan ketika Injil dibagikan itu, mereka semua mendengar. Saya ingat kok, saya sekarang ingat apa yang saya sampaikan. Saya sampaikan tentang 10 perintah Allah dan menunjukkan bagaimana setiap orang itu butuh pengampunan Tuhan. Setiap orang itu butuh, karena setiap orang melanggar perintahnya. Setiap orang itu butuh rekonsiliasi dengan Tuhan Yesus. Dan acara itu ditahan hujannya, sampai doa berkat dalam nama Yesus, amin. Jemaat masuk ke mobil, jelas hujan. Sampai-sampai saya dengar komentar dari orang-orang yang bilang A dan B, termasuk semua orang yang, semua petugas berkata, siapa pawangnya kok hebat? Sorry, kita bukan punya pawang, kita punya pendoa syafaat. Itu saya masih ingat. Lalu setelah itu 2014 kita adakan Festival Kuasa Allah. Di sini tapi bukan di dalam indoornya, tapi di lapangan terbuka, di mana Tuhan melawat dan kesembuhan-kesembuhan terjadi. What I'm trying to say is, kalau Tuhan yang menggerakkanmu, tidak ada tempat yang mustahil. Kalau Anda lihat tadi, Anda lihat kemustahilan. Mungkin secara permit, secara izin, tapi juga secara spirit, bukan hanya secara permit. Kalau Anda lihat, tidak mungkin itu. Anda tahu pekatnya seperti apa? Mana bisa terjadi berkat kalau ada roh-roh jahat seperti itu? Tapi kalau Tuhan yang menggerakkan, kalau kita pakai pedang dan panah kita, there's no place impossible. Tidak ada tempat yang mustahil. Tempat itu pakai berkali-kali dan terjadi mujizat. Malah kurang banyak menurut saya.
Saya jadi ingat cerita Elisa waktu mau mati. Dia ketemu sama seorang Raja Israel. Raja Israel datang konsultasi. Itu Elisa mau mati. Tapi dia masih beriman luar biasa. Dia ajari si raja ini untuk beriman. Kamu panahkan ya, dia ambil busur, dipanahkan lewat jendela. Tindakan profetik. Sekarang sih kita gak usah pakai aneh-aneh. Sekarang itu cuma sisa tumpang tangan aja sudah cukup kok. Itu aja kurang-kurang kita lakukan. Ya, tetapi ada tindakan profetik waktu itu dilakukan. Tembakkan panahnya, lalu disuruh ambil busur-busur panah tersebut, disuruh pukulkan ke tanah. Raja tersebut disuruh mukul ke tanah, tapi dia hanya pukul 3 kali. Mestinya waktu dia pukul 3 kali, si Elisa mengeluh sebelum mati, harusnya raja kan. Kamu harusnya pukul 5-6 kali, maka habislah orang-orang Aram itu. Kenapa kamu hanya pukul 3 kali? Mati Elisa. Kalau sama Tuhan itu, jangan tanggung. Di tempat-tempat yang mustahil, kegerakan dahsyat di timur ini mengajari kita sesuatu. Tuhanmu tuh begitu dahsyat, tidak ada bedanya 3 sama 6 kali. Dalam hal ini bukan dalam roh serakah saya ajarkan. Tapi dalam roh iman dan rendah hati. Bagi Tuhan tidak ada bedanya. So if you could ask for more, ask for more. Show me your glory. Banyak orang Kristen itu punya roh sungkan, itu kayaknya rendah hati. Bukan loh, menurut saya itu tidak percaya Tuhan. Memang kita tidak boleh manipulasi yang maha kuasa, apalagi punya motivasi yang salah. Tapi kalau kita sudah berada dalam hubungan yang benar dengan Tuhan, jangan sungkan. Jangan sungkan, jangan membingungkan Tuhan. Tuhan tidak pernah bingung by the way, jangan membingungkan dirimu sendiri dengan doamu. Saya pernah ketemu orang begini, Pastor Philip, bisa tidak saya punya waktunya? Tapi kok saya belum ngomong kan. Kalau saya bilang, saya tidak ada waktu lagi, sibuk lagi, mau kemana, saya pasti beritahu apa yang perlu, apakah bisa saya referensikan, atau bisa ketemu nanti, atau urgent nggak? Saya selalu tanya urgent, atau important tapi nggak urgent, penting tapi nggak ada urgensinya, tidak mendesak, atau dua-duanya. Saya belum ngomong kan, karena dia bilang, Pastor Philip punya waktu enggak? Saya mau jawab kan, karena memang saya lagi mau pergi. Tapi kalau Pastor Philip enggak punya waktu enggak apa-apa. Loh. Tapi saya butuh bantuan. Oke. Tapi kalau Pastor Philip enggak mau bantu ya enggak apa-apa. Loh. Saya itu jangan kayak turunin dong. PHP ini. Memberi harapan palsu ini. Terus akhirnya saya pakai bahasa Ibrani versi Jawa Tengah dalam hati. Lah maunya piye? Maumu gimana? Jangan membingungkan dirimu. Seolah-olah sungkan tidak mau merepotkan Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Itu berarti tidak ada yang sukar. Tidak ada yang sukar itu Tuhan tidak pernah keberatan. 3 kali kau pukul dimarahi sama Elisa. Kok cuma 3? Mestinya 5, 6 ke. Aduh dudu. Ini bukan roh kemakmuran. Tapi kalau sama Tuhan itu totalitas. When you ask, waktu Anda minta, mintalah sungguhan. Percayalah dengan segenap hati. Saya waktu itu minta kenjeran Pak Tuhan beri. Saya minta cuanda Tuhan kasih. 2010. 2009. 2010. 9 atau 10. 9, 90. 2090. 2009. Pak John itu sampai rambutnya, tidak ada orangnya. Pak Joni waktu rambutnya agak panjang, waktu ngurusi semuanya itu sampai rambutnya itu naik gitu. Sampai saya kasihan, dia bilang pulang Pak Joni. Sampai naik sungguhan tanpa disadari, jangan bilang orangnya tidak tahu di mana. Saya bilang, pakai. Saya ingin membuat satu cetusan bagi jemaat kita. Karena saya tidak hanya mengajar Anda teori, saya harus mengajar Anda demonstrasi iman. Itu saatnya gereja kita masuk ke level baru dalam hal faith. Gimana kita bisa melihat sampai 1000 gereja lokal kalau iman tempat aja kita nggak punya. Ujungnya saya pernah ditanya sama satu orang Taiwan, has God spoken to you? Tuhan bicara sama kamu atau Anda atau enggak Pastor Philip? Untuk itu saya bilang, tahu Tuhan bicara atau gimana, tapi hati saya tergerak. Kalau Anda tanya sumbernya saya enggak tahu, tapi hubungan saya fine dengan Tuhan. Andai kata sungguh-sungguh ternyata bukan Tuhan gerakkan, tapi kerinduan saya. Tujuan saya jelas, saya bilang sama Tuhan, aku minta tempat ini untuk jadi KKR. Aku minta, karena saya ingin mencetuskan di Surabaya ini, kalau kita percaya pada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tahu nggak waktu saya setelah saya ngomong sama orang Taiwan yang interview, saya bilang sama dia, kalau Tuhan ternyata tidak gerakkan, tapi karena kerinduan, Tuhan waktu itu selamatkan muka saya. Karena saya percaya. Karena yang saya minta bukan sesuatu yang keterlaluan. Karena bagi Tuhan tidak keterlaluan, itu biasa. Yang saya minta, motivasi saya jelas. Saya tahu apa yang saya mau.
Kalau kau tanya sumbernya itu Tuhan yang nyuruh dulu atau saya tergerak sendiri dulu? Nggak tahu. Tapi pokoknya saya tergerak hatinya, saya minta. Dan kalau saya minta sesuatu saya tidak pelin-pelan. Setelah minta nanti setelah orang seperti doa makan lalu harus tanya, tadi sudah doa belum? Kalau saya minta saya ingat apa yang saya minta. Saya follow up permintaan saya sendiri di depan Tuhan. Karena saya ujungnya kalau ditolak sama Tuhan mentah-mentah aku tidak memberikan kepadamu, saya tidak akan marah. Karena saya tidak, hak saya apa untuk kecewa padanya. Tuhan bisa memberi, mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saya tidak takut kecewa, saya tidak takut dikecewakan Tuhan, saya tidak takut dikecewakan kehidupan. Tapi saya harus jadi orang yang tidak pelin-pelan, harus konsekuen dengan kata-kata sendiri. Kalau saya minta, saya akan follow up apa yang saya minta. Saya akan ingat apa yang saya minta, saya tidak akan mudah lupa. Mendingan saya jelas-jelas dapat penolakan dari Tuhan, saya akan berkata terpujilah nama Tuhan. Tapi selama Tuhan tidak tolak saya, siapa tahu dikabulkan. That to me is faith. Mau sekolah seminari Anda tidak akan belajar itu sampai Anda menyadari bahwa that is how faith operates dalam hidupmu. Bagaimana iman itu bergerak. Akhirnya dikasih. Yang interview saya orang Taiwan hanya garuk-garuk kepala. Jadi gimana jawabannya? Jawabannya adalah yang penting terjadi. Dan sekarang semua orang tahu kalau kita minta bisa dikabulkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan ini saya selesai. Kejadian-kejadian dahsyat yang ada di timur, termasuk sampai Juanda itu selatan, mengajarkan kita jemaat supaya saya hari ini interpretasikan atau saya terjemahkan. Kalau Anda minta sama Tuhan, jangan terlalu biasa permintaannya. Kalau Anda mau minta sesuatu, jangan takut minta yang dahsyat. Sebab bagi Tuhan, pukul 3 kali dan 5 kali, 6 kali, gak ada bedanya. Bagi Tuhan sama, tidak ada yang mustahil. I hope, I pray, hari-hari ini Anda akan mengalami miracles anyway. Mari kita semua bangkit berdiri. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah berbicara kepada umat-Mu. Kami percaya Engkau dahsyat dalam hidup kami. Ampuni kami yang kerap kali kurang percaya. Tuhan Yesus Guru, tambahkan iman jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami pulang membawa iman bukan hanya yang diperbarui tapi di charge, yang di-upgrade di dalam hadirat Allah. Kami tahu ya Tuhan, iman kami sudah bertumbuh 1 senti lagi ke arah Tuhan lewat ibadah ini. Bersyukur kepadamu untuk jemaat yang mudah diajar, jemaat yang haus dan lapar, jemaat yang sangat dikasih oleh Tuhan Yesus yang kami cintai. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Pergilah membawa iman yang supranatural dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.